Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan dimanapun berada. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ta'ziman wa takriman, mengagungkan diisrakan dan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya bukan hanya diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita saja yang diagungkan dalam acara seperti ini, karena yang mengisrakan dan yang memi'rajkannya Allah yang Maha Agung, yang wajib kita agungkan pertama kali, dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul, bahkan penutup nabi, penutup rasul, imam semua nabi dan rasul, makhluk yang paling diagungkan oleh Allah. Sehingga kita wajib mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mengagungkan makhluk Allah lainnya yang diagungkan oleh Allah. Begitu pula di dalam mencintai, bahwa mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada di peringkat pertama. Begitu pula di dalam hal-hal lainnya, termasuk di dalam memuji, ya, di dalam mengetahui. Jadi kalau kita mau mengetahui apapun, maka yang harus pertama diketahui adalah Allah dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula anak-anak kita, murid-murid kita, masyarakat kita, mustami' kita. Jika kita mendidik pengetahuan kepada yang lain, maka yang harus didahulukan, diketahui oleh mereka adalah Allah dan Sayyiduna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam baru setelah itu mengetahui, mengagungkan, mencintai makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang dicintai Allah, yang diagungkan oleh Allah, seperti halnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga lalu para wali-wali Allah, para syuhada, para solihin, para ulama-ulama Allah. Setelah itu baru kedudukan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini tartiban di dalam tolabul ilmi, mencari ilmu, ya. Yang mana nyaris di semua tempat, di setiap masa, manusia itu salah di dalam tartiban mencari ilmunya, dalam tartiban mengajarkan ilmu kepada yang lain. Kan? Terjadi ilmu yang seharusnya di nomor duakan jadi di nomor satukan. Bahkan terjadi ilmu yang seharusnya itu tidak boleh diketahui malah diketahui. Dan nah, contoh seperti mana ilmu yang tidak boleh diketahui? Ilmu yang berhubungan dengan prakteknya yang diharamkan, maka mengenal ilmunya juga jangan diketahui. Bagaimana ilmu judi itu kan, ilmunya saja jangan diketahui. Untuk apa? Menghambur-hamburkan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk mengetahui sesuatu yang memang pengamalannya saja diharamkan. Untuk apa kita mengetahui ilmunya? Kan? Nah, di zaman kita sekarang ini terjadi banyak salah tartib, sehingga terjadi sekarang kebodohan-kebodohan kepada sesuatu yang wajib diketahui lebih dulu. Di zaman kita, bahkan umat Islam, terjadi pintar kepada haliyah duniawiyah tapi bodoh kepada haliyah diniyah, yakni kepada urusan agamanya. Kenal kepada nama-nama tempat-tempatnya di mana, ada kan? Masya Allah. Kenal kepada para raja, ada kan? Para tokoh-tokoh masyarakat, kenal kepada para artis dan sebagainya. Nah, bahkan sampai kenal kepada lagu-lagu dan pengarang-pengarang, bagaimana kenal kepada warna-warni jenis binatang, dan kenal kepada asal-usulnya nasab binatang itu. Ya. Orang-orang yang cinta burung, ya, sampai tahu ini keturunan mana ini, kan? Allah, kan? Ya, sampai tahu. Nah, ini murai mana nih? Murai Medan, apa Malaysia, apa Binjai, apa mana ini? Nah, itu sampai tahu. Ya. Tapi sayangnya, udah kalau non muslim gak usah dibahas lagi. Ini masalahnya muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kepada Allah sendiri nyaris tidak tahu sifat-sifat yang wajib adanya di Allah ada berapa.
dengan dalil-dalilnya, kan? Baik dalil-dalil menurut akal maupun dalil-dalil menurut Quran dan hadis. Sifat-sifat yang mustahil adanya di Allah ada berapa? Sifat yang boleh-boleh saja jaiz adanya di Allah berapa? Kan? Nama-nama Allah itu yang disebut dalam Quran ada berapa? Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya ada berapa? Apa makna-makna daripada nama-nama Allah itu? Ini tentang Tuhannya saja. Masya Allah, ini Muslim di zaman kita ini. Lalu kepada Rasulnya sendiri, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, yang mana setelah mengenal Allah harus mengenal Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak sedikit umat Islam kepada nabinya sendiri tidak kenal. Sifat-sifat yang wajib ada di Rasul, sifat-sifat yang mustahil adanya di para Rasul, lalu sifat yang jaiz yang boleh-boleh saja ada di para Rasul. Lalu bagaimana ya, tentang kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Bagaimana tentang nasab Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Ini keturunan siapa, dari mana, kan? Siapa orang tuanya, leluhurnya, ke atasnya kemana, bagi siapa putra putrinya, cucu-cucunya, ke bawahnya dan sebagainya. Di mana dilahirkannya, kapan dilahirkannya, hari apa, bulan apa, tahun berapa, kan? Bagaimana ceritanya tuh? Bagaimana kan keistimewaannya, bagaimana keunggulannya, bagaimana keterpujiannya, bagaimana keilmuannya, bagaimana mukjizatnya, bagaimana terus. Tapi kalau cerita si buta dari gua hantu udah apa? Cerita ada film-film, Masya Allah, warna-warni film hafal ya. Masya Allah. Film itu, film ini. Karena hari-harinya memang dari kecilnya sudah itu, dicekokin itu oleh orang tuanya, kan? Orang tuanya walaupun tidak mengajarkan secara langsung tentang itu, namun dengan dikasihnya TV, dikasih HP, kan? Lalu bebas, tidak dibimbing, melihatnya, menontonnya, sehingga anak ini mencintainya. Akhirnya mereka tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kepada Mahabharata tahu, kalau film Korea tahu, kalau film India tahu, film itu, film ini dan sebagainya, bahkan menjadi bahasan yang trendy, kan? Allah, diomongin lagi, diobrolin lagi, gak ada hentinya, sana sini ngobrolin itu aja. Lalu yang diobrolin itu siapa? Yang diobrolin itu apa? Terus apa manfaatnya bagi kamu di dunia kamu, lalu dikubur kamu di akhirat kamu? Nah, ini kesalahan yang sangat fatal, ya, yang sangat fatal. Jangan dianggap remeh. Ini sangat fatal sekali. Ini sangat fatal sekali. Kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin, Allah, kan? Coba bahasa Inggris pada bisa, banyak bahasa Jerman, Jepang dan sebagainya. Tapi kepada bahasa Quran, bahasa hadis Nabi, bahasa Nabi tidak tahu. Ini karena salah tartib. Loh, kenapa kamu mendahulukan bahasa yang lain selain daripada bahasa yang digunakan oleh Tuhanmu, yang digunakan oleh Nabimu? Nah, Allah. Pahami oleh kita, hayati oleh kita. Allah
Sehingga pantas umat Islam ini hilang kendali karena sudah tidak punya tuntunan di dalam hatinya. Di dalam otaknya itu nggak ada tuntunan. Siapa tuntunannya? Kan? Ditambah lagi dengan dia tidak punya ulama sebagai gurunya. Nggak kenal ulama, nggak kenal guru. Ya, yang tahu guru urusan dunia, guru urusan ilmu dunia, guru urusan bisnis dan sebagainya. Adapun guru sebagai ulama, kan, yang mendidik urusan agama, mengenalkan dirinya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada agama dan sebagainya, dia jauh daripada gurunya. Hari-harinya siang dan malam, kan, nonton TV, dengar radio, lihat surat kabar, majalah, komik, gitu kan? Apalagi HP, ya, chattingan, ya. Allah, bayangkan. Lalu apa? Lalu ngobrol dengan teman-teman, lalu paginya lalu sekolah, mencari ilmu dunia, ngobrol lagi dengan teman-teman, main dengan teman-teman, kemana? Semuanya tidak ada di lingkungan cahaya Allah, tidak ada di lingkungan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada di sirkuit dunia, muter-muter di sirkuit dunia terus siang dan malam. Habis umurnya, matilah dalam kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Dan hidupnya penuh dengan dosa. Bagaimana tidak penuh dengan dosa? Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan hatinya tidak mengenal Allah. Maka hatinya dalam hidup di dunia banyak stres, banyak galau dan sebagainya. Ya nggak kenal Allah. Tidak punya sandaran yang hak disandari. Ya. Sandaran yang tidak mungkin, ya, jatuh. Sandaran yang tidak mungkin tumbang. Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Hatinya tidak kenal itu. Tidak tahu bagaimana cara untuk dekat dengan Allah. Tidak tahu, nggak kenal Allah. Jadi apa akibatnya? Akibatnya liar. Akibatnya Tuhannya adalah hawa nafsunya. Akibatnya gurunya adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Itu dijadikan referensi. Menurut Profesor Anu, Doktor Anu dari luar negeri, kan gaya tuh kan, gaya. Padahal siapa itu? Ternyata itu orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, tidak mengenal hakikat kebenaran yang datang dari Allah, gitu kan? Allah. Padahal orang-orang yang beriman cukup firman Tuhannya. Allah berfirman. Bukan Profesor Anu berkata, bukan. Cukup Allah berfirman. Firman Allah begini. Lalu ditambah dari manusia cukup sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Kan? Jika ingin ditambah, tambahin dengan sabda-sabda para ulama-ulama Allah, sabda-sabda para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ghazali, berkata Imam Nawawi, berkata Imam Abu Hanifah, berkata Imam Ahmad, berkata imam-imam, begitu. Berkata ulama anu, berkata ulama anu, berkata ulama anu, ya begitu. Karena perkataan para ulama, setelah perkataan para nabi, para ulama itu perkataannya perkataan yang merupakan, kan, perpanjangan daripada makna sabda Rasulullah SAW, makna firman Allah Jalla Jalaluhu. Jadi perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita
bersandar kepada perkataan orang si A dan si B yang tidak ada kaitan erat dengan Allah dan Rasulullah SAW, lalu siapa yang akan bertanggung jawab ketika kita rujukan kita berkata Doktor Anu dari luar negeri umpamanya, kan? Lalu nanti di hadapan Allah tanggung jawabnya gimana? Dan bisakah dia bertanggung jawab di hadapan Allah? Tidak akan bisa. Tapi kalau kita berkata Al-Imam Al-Ghazali, nah, Imam Al-Ghazali dia bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Dan semua ulama itu ingat pemikirannya, sehingga ucapannya, perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah. Selain dari para rasul, selain dari para ulama, tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Baik pemikirannya, ucapannya, perilakunya, etikanya di hadapan Allah. Ini catat, di hadapan siapa? Allah. Di hadapan Allah. Dan semua manusia akan dihadapkan kepada Allah. Mukminnya, kafirnya, semuanya akan dihadapkan kepada Allah. Dan Allah, bayangkan, semua akan dihadapkan kepada Allah. Nah, maka semua ucapan kita, perilaku kita, etika kita, pemikiran kita, niat kita, ingat, pengetahuan kita harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Kita harus menerima dari ulama. Rujukannya hanya ulama, kan? Yang mana ulama ini menerima daripada gurunya itu ulama, menerima daripada ulama guru-gurunya, sampailah kepada sumber yang paling pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, ilmunya, perbuatannya, akhlaknya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan karena Nabi oleh Allah diciptakan, diwujudkan di dunia ini, kan, oleh Allah dikondisikan, masya Allah, menjadi suri toladan yang terbaik, ingat, dalam segala hal. Dijaga daripada melakukan kesalahan, kecacatan, dijaga. Kenapa? Soalnya ini suri toladan, ya kan? Ini kan percontohan. Kalau percontohan tidak boleh ada salah, percontohan tidak boleh ada kurang. Maka segala suatu nabi sempurna semuanya, karena nggak boleh ada kurang. Ini soalnya percontohan. Nah, lalu kan Rasulullah SAW mencetak orang-orang setelahnya yang siap menjadi percontohan setelah beliau, para sahabat. Maka para sahabat, masya Allah, setelah dididik oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi manusia-manusia percontohan dalam segala kebaikannya, zahirnya, batinnya. Para sahabat juga begitu mendidik murid-muridnya, yaitu para tabi'in. Para tabi'in juga mendidik murid-muridnya. Lahir para tabi'in, mendidik murid-muridnya, mendidik murid-muridnya, mendidik murid-muridnya. Lahir para ulama-ulama, aulia-aulia di tiap masa, sampai wali songo, sampai kepada leluhur-leluhur kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah. Makanya para ulama Allah, para wali Allah itu, mereka adalah manusia-manusia percontohan. Oleh sebab itulah kenapa di pesantren, kan? Kenapa di pesantren kok harus lama? Tidak boleh ada pesantren kilat, nggak boleh, ya kan? Itu pesantren kilat itu, kan? Ini adalah hanya untuk mengkaji, kan? Ingat, hanya untuk mengkaji, untuk diamalkan saja, kan? Dan ini
Hukumnya apa? Hukumnya daripada. Artinya daripada tidak sama sekali. Dan jangan dianggap keren itu pesantren kilat. Enggak lah. Enggak disebut keren itu kan. Pesantren kilat atau daurah itu kan. Ya, daurah ilmiah, jangan dianggap wah ini hebat. Enggak, yang hebat itu bukan begitu. Yang hebat itu kita mesantren di seorang ulama murabbi yang mentarbiyah kita lama waktunya, siang dan malam kita terus menemaninya, kita terus menyaksikan gitu kan, kemuliaan akhlaknya, keterpujian sifatnya, mendengar keilmuannya, melihat amaliyah-amaliyahnya, wirid-wiridnya, dan membarenginya sampai tercetaklah kita sepertinya. Ya ini seperti dia, seperti gurunya. Itu kan butuh waktu lama, ya kan? Nggak bisa 1 tahun 2 tahun, nggak bisa. Dan maka anak-anak yang mesantren di pesantren-pesantren seperti itu ya harus beda lah. Masa di pesantren sama dengan di luar? Ya. Sehingga ada orang yang tidak paham dengan pendidikan kepesantrenan. Orang tua tidak paham anaknya dipesantrenkan. Tuh. Lalu tidak setuju anaknya diperlakukan oleh gurunya dengan tarbiyah gurunya yang begitu ketat. Lo kenapa di pesantren nggak boleh megang HP? Dan kenapa nih di pesantren nggak boleh nonton TV seperti di rumah dan sebagainya? Loh, ini anak kita ini mau dicetak sebagai apa? Kalau anak kita hanya cuma ingin tahu kepada perkara yang wajib saja dalam hidupnya, kan, untuk dilakukan, dan perkara yang haram untuk dijauhi, nah ya nggak usah pesantren. Ngaji di madrasah juga bisa, sehari sekali, tiap sore ke, tiap pagi ke, bisa seperti mustami saja yang umum bisa. Tapi kan namun ini tidak akan bisa jadi ulama dengan cara seperti ini. Karena untuk jadi ulama itu kan ulama itu harus jadi al-masal, kan? Apa al-masal itu? Percontohan. Nah, maka terjadilah sekarang, kan? Karena ada cacat dalam tarbiyah di pesantren, akhirnya lahirlah santri-santri atau kiai-kiai, santri ustad-ustad atau dai-dai yang memang masih cacat. Sebetulnya ini masih belum menjadi percontohan, namun keburu mukim, keburu jadi dai duluan, keburu jadi ustad duluan, masuk TV dan sebagainya. Padahal ini masih belum bisa menjadi percontohan karena belum masuk kepada tarbiyah gemblengan untuk menjadi percontohan. Nah, untuk menjadi percontohan baik di dalam tauhidnya, akidahnya, akhlaknya, kan, pemikirannya, keilmuannya, niatnya, amaliyahnya, ucapannya, oh ini kan harus kan, harus lama, dan yang mengajarnya juga harus betul-betul ulama murabbi, al-alim ar-rabbani. Dan tidak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan. Allah pahami ya, pahami. Nah, Allah kembali kepada yang tadi, bahwa kita mengagungkan, diisrakan, dimi'rajkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengagungkan Isra Mi'rajnya saja. Ya. Jadi pada pokoknya awalnya ya mengagungkan Allah lah yang mengisrakan. Ya, lalu mengagungkan Nabi Muhammadnya
SAW yang diisrokannya. Adapun Isra Mi'raj bagian dari keagungan yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya Isra Mi'raj ini bukan keagungan hanya itu saja yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, tidak. Ya, tidak. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebagai wujud nur, wujud cahaya sebelum alam semesta diciptakan. Nah, itu sudah diagungkan dari awal diciptakannya saja sudah diagungkan. Keagungan Nabi itu bukan karena Isra Mi'raj semata. Keagungan Nabi kita itu bukan hanya diangkat menjadi Rasul semata. Keagungan Nabi kita itu bukan hanya mendapatkan wahyu Allah semata. Ingat, keagungan Nabi kita itu bukan hanya, tapi banyak sekali deretan keagungan. Dari mulai awal diciptakan, Masya Allah, dalam perjalanannya cahaya tersebut penuh dengan keagungan, kan? Sampai lahirnya cahaya tersebut di muka bumi ini, itu kan, sebagai wujud insan sempurna di masa kecilnya, lalu di masa dewasanya, lalu diangkatnya menjadi rasul, lalu di masa kerasulannya, lalu keagungannya di saat wafatnya, lalu di alam barzahnya, lalu ketika bangkitnya dari alam barzah nanti bagaimana keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disabdakan oleh Nabi sendiri sebagai tahadus bin ni'mah. Ya, Nabi menceritakan keagungan anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Yang semuanya menunjukkan kepada keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga bangkit dari alam kubur di akhiratnya, sebelum melintasi Shiratal Mustaqim sampai di surganya Allah. Nah, jadi yang kita agungkan yang disebut Isra Mi'raj ini hanya sebahagian. Tapi niat kita bukan itu. Namanya kalau menurut ilmu kan pesantren, ya, menurut ilmu bayan namanya ilmu majaz. Ini bahasanya bahasa majaz, bahasa majasi, mengagungkan, memperingati Isra Mi'raj. Ini bahasa majaz. Loh, kok yang diagungkan cuma Isra Mi'raj saja? Apakah yang lainnya Nabi tidak agung? Di sisi lainnya nggak ada keagungan lagi di Nabi? Oh, bukan begitu. Ini bahasa majaz. Majaz apa namanya? Kan harus tahu. Ini namanya majaz mursal. Ini namanya mimbabi dzikril juz wa iradatil kul. Ini termasuk kepada bab disebutkan, diomongkan sebagiannya, padahal yang dimaksud semuanya. Yang dimaksud semuanya. Ya, seperti bahasa kita lah, cucungik sia, ya, cucungik sia. Kalau disebutnya cucungik gitu kan, yang dimarahin cucungik. Cucungik itu apa? Hidungnya, hidung cucungik sia gitu kan. Yang dimarahin hidungnya, tapi sebetulnya yang dimarahin itu ya semuanya. Nah, ini bahasa majaz namanya. Begitu pula pengagungan kepada kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Karena kita semuanya yakin bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diagungkan segala-galanya. Segala-galanya. Dan fahami oleh kita semuanya. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majelis ta'zim yang agung ini, di mana siapa yang mengagungkan Allah, siapa yang mengagungkan Rasulullah SAW, siapa yang mengagungkan perkara-perkara atau orang-orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diagungkan oleh Allah.
Maka Buya bersyukur ya bahwa keluarga besar Banser Asy-Syifa wilayah Sumedang, alhamdulillah di sore hari ini ya, ini apa namanya, punya apa, ingin punya akuan ya, pengakuan itu kan sendiri ya, ini Rajaban Banser itu kan. Alhamdulillah, semoga Banser-Banser Abuya, Banser-Banser Asy-Syifa ini semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah ya, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Dengan mengagungkan Allah dan Rasulnya, dengan mengagungkan segala perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, maka semua para Banser-Banser Asy-Syifa ini diagungkan oleh Allah. Dan kita juga alhamdulillah ikut mengagungkan, sehingga kita juga mudah-mudahan mendapatkan pengagungan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, baik di dunia maupun di alam kubur. Dan ketika bangkit dari alam kubur sampai negeri keagungan yang hakiki dan abadi, yaitu surga, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.